Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana menyederhanakan persamaan rangkaian logika. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Aulia Ramadhani, nomor induk mahasiswa 12150124752. Kelas A, jurusan Teknik Informatika, mata kuliah Sistem Digital. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Penyederhanaan persamaan logika bisa dikatakan untuk mendapatkan seefisien mungkin desain rangkaian dan jumlah gerbang logika yang digunakan. Berarti jika kita mengambil arti sempitnya ialah desain rangkaian dan jumlah logika tersebut menjadi lebih sederhana dengan tujuan 1. Prosesnya lebih cepat, 2. Biaya lebih murah. Dalam menyederhanakan persamaan rangkaian logika, kita bisa menggunakan 3 metode. Yang pertama, menggunakan aturan aljabar boolean secara matematis. Yang kedua, menggunakan Carnot map atau key map. Yang ketiga, menggunakan tabulasi atau Quine-Minkowski. Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana kita menyederhanakan persamaan logika menggunakan Carnot map. Baiklah, kita masuk pembahasan. Dalam Carnot map sudah tersedia aturan-aturan dalam meletakkan inputnya. Misalnya hanya terdiri dari 2 input, berarti kotaknya sudah bisa Anda lihat di layar, yaitu A not, B not, B. Ini sudah ketentuan dan tidak bisa diubah. Apabila Anda salah menaruh di sini A dan sini A not, maka jawaban Anda tidak akan ketemu. Begitu juga dengan 3 input. Sudah ketentuannya seperti ini. A not B, A not B not, A not B, AB, AB not, C not, C. Untuk 4 input juga sudah ketentuannya, yaitu AB, A not B not, A not B, AB, AB not, C D not, C not, D not, C not D, CD, CD not. Untuk 5 input bisa dilihat ini juga sudah ketentuan dari Carnot-nya. Jika Anda berubah ini, maka Anda tidak akan pernah menemukan hasil dari apa yang Anda cari. Baiklah, kita masuk ke pembahasannya. Nah, dalam Carnot ini kita harus memasangkan inputan yang ada. Dalam arti supaya persamaan tersebut sederhana, kita harus memasangkan mereka. Pertama, kita bisa memasangkan dua buah angka 1. Artinya jika angka 1 seperti ini berdampingan bisa kita pasangkan, contohnya seperti ini. Nah, dalam kotak juga bisa nih seperti ini. Atau jika Anda melipat kertas, nah ujung ini sama ujung ini pasti bakal bertemu kan, sama juga dengan ujung yang ini dan ujung yang ini bila Anda melipat kertas menjadi 2. Selanjutnya ada 4 buah angka 1. Angka 1 ini kita dapat karena dia menggunakan gerbang N ya. Persamaan tersebut menggunakan gerbang N, maka kita tuliskan 1 di sininya. Selanjutnya, ini bisa Anda lihat, ini menggunakan ini 4 angka 1 ya di sini. Nah, ini bisa di dalam atau bisa juga seperti ini. Nah, ini jika kertas dilipat, ini menjadi 4 angka 1 juga. Nah, sama seperti ini. Sama juga seperti ini. Selanjutnya ada 8 buah angka 1. Nah, bisa dari sisi-sisinya Anda lipat kertas atau langsung dari dalam, atau bisa juga satunya di sini ya. Kita tulis 1. Kita tulis ini 1, di sini 1, di sini 1. Kita ambil kotaknya, kita copy dan kita paste. Nah, begini juga boleh ya teman-teman, sesuai kondisi angka 1-nya. Nah, begini juga boleh. Kita lihat kondisi angka 1-nya. Selanjutnya ini ada, nah di ujung-ujung ini pun bisa teman-teman, karena apabila kertas tersebut direkatkan ujungnya maka ini akan bertemu. Jadi ini juga termasuk dari 4 buah angka 1. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya. Nah,
dalam memasangkannya ada beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh kernel. Kayak gitu, pertama, kita harus memasangkan 8 buah angka 1. Harus, jika bisa kita harus memasangkan 8 buah angka 1. Jika tidak bisa, baru kita memasangkan 4 buah angka 1. Dan jika tidak bisa juga, baru kita memasangkan 2 angka 1. Nah, jika dari 3 ini tidak bisa juga dan tersisa hanya 1 angka, maka kita bisa memasangkan 1 saja. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini karena dia ada 8 berdampingan gini, kita harus memasangkannya 8. Jangan 2 atau 4 salah ya teman-teman, karena jawabannya nanti pasti akan tidak sederhana. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika satu tersebut memiliki pasangan seperti gambar ini? Ya, ini satunya ada 4 pasangan, ada 1, 2, 3, 4. Apakah ia termasuk 4 buah angka 1 atau aturan ini boleh? Jawabannya boleh ya teman-teman. Pasangannya itu angka 1 ini boleh memiliki, kita tulis saja di sini. Kita copy, kita tulis angka 1 boleh memiliki pasangan maksimal 4 pasang. Jika lebih dari 4 pasang tidak boleh. Nah, yang kedua, ini tidak bisa kan teman-teman, tidak bisa digabung ke sini, tidak bisa gabung ke sini, atau tidak bisa digabung ke sini. Maka ini bisa dibilang 1 saja. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya angka 1 ini terdapat di sini? Nah, apakah kita harus menggabungkan? Apakah boleh kita menggabungkan mereka berdua? Jawabannya tidak boleh ya. Yang kedua, tidak boleh pasangan dalam pasangan ya teman-teman. Itu kan sudah berpasangan satunya, satu yang di atas, maka ya tidak boleh juga berpasangan dengan yang satu di bawahnya. Dalam pasangan, nah, tidak boleh teman-teman, karena itu tidak akan bisa menjadi sederhana. Selanjutnya, saya rasa itulah beberapa yang harus kita perhatikan dalam memasangkan pasangan peta kernel. Oke, kita langsung masuk contoh saja biar teman-teman paham. Nah, sini sudah ada saya siapkan kotaknya, karena sini ada 4 input, ada A, B, C, D, kita menggunakan kotak 4 input. Dan di sini ada soal yang harus kita selesaikan bersama-sama. Yang pertama adalah kita akan meletakkan di mana angka 1 tersebut berada. Kita perhatikan pasangan yang pertama yaitu A, inputan pertama yaitu A, B, C, D, not. AB ada di sini, CD not di sini. Berarti kita letakkan angka 1 di sini. Oke. Yang kedua ada A not B, berarti di sini, dan C not D. C not D not. Berarti kita letakkan di sini. Nah, yang ketiga ada AB di sini, dan CD di sini, kita letakkan dia di sini. Oke. Maaf teman-teman, saya salah membaca. Ini yang kedua tadi A not B dan CD not di sini. Yang ketiga ini AB, CD not. Nah, di sini kita letakkan angka satunya. Selanjutnya ada AB, CD. AB ini CD. Kita letakkan dia di sini angka 1. Selanjutnya ada A not B dan CD. A not B dan CD. Ini di sini teman-teman. Selanjutnya ada A not B dan C not D not di sini. Oke. Nah, angka 1 dalam kotak ini harus sesuai jumlah input ya. Misalnya inputnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini angka satunya akan ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, apakah pertanyaannya boleh angka 1 ini kita pasangkan? Tidak boleh, karena aturannya tidak ada 3 buah angka 1. Oke, selanjutnya mari kita pasangkan mereka. Sebelumnya saya akan mengcopy ininya ya teman-teman. Pertama, kita akan memasangkan dua orang ini. Nah, kita pasangkan mereka berdua. Selanjutnya, pasangkan, karena oh ya saya lupa bilang, karena di sini tidak ada yang bisa kita pasangkan 8 atau 4, maka kita pasangkan mereka dua-dua. Nah, untuk yang 1 dan 1 ini teman-teman masih ingat syaratnya ini. Nah, ini boleh ya seperti ini. Nah, maka kita ambil di sini bentuk C, kita kopikan di sini. Oke, kita letakkan dia di sini. Teman-teman masih ingat kan syaratnya? Oke. Selanjutnya kita membuat persamaannya, Y-nya ya. Apakah teman-teman tahu bagaimana cara menaruh persamaannya? Nah, di sini saya akan memberitahu caranya. Pertama, kita harus perhatikan kondisinya. Dari dua kondisi, huruf mana yang tidak berubah? Tidak berubah kondisinya. Oke, coba kita perhatikan. Kita ambil persamaan ini. Oke, sebentar saya buat panah dulu. Panah. Oke, ini ya. Oh, no, tidak di situ. Sini. Sebentar teman-teman. Oke, dah ya. Nah, pertama itu kita ambil, kita perhatikan kotak A not B, kotak ini bisa teman-teman perhatikan. Nah, dari situ mana yang tidak berubah? A not B tidak berubah karena dia hanya memiliki satu teman, A not B. Or sebentar, bukan or, A not B. Nah, kita perhatikan kotak C not D dan C not D. C not D not dan C not D. Satunya ada di antara dua kotak. Nah, perhatikan huruf mana yang tidak berubah di antara dua kotak itu.
dia adalah C not kan, maka bisa kita ambil C not. Karena agar tidak menimbulkan kesalahpahaman antara D not dan D, maka kita ambil huruf C not karena dia milik C not dan ini juga milik C not. Nah, sudah selesai persamaan pertama. Kita lanjut persamaan yang kedua. Maaf ya teman-teman, tidak sama panahnya. Nah, persamaan yang kedua yaitu nih, A not B dan AB. Mana dari huruf yang kedua ini yang tidak berubah? B kan teman-teman? Nah, B. Selanjutnya CD tidak berubah karena ia tidak memiliki teman. Selanjutnya kita ambil untuk gini bisa. Kita taruh di sini kotaknya sama dengan, nah ini AB-nya tidak memiliki teman, maka bisa kita langsung tulis untuk C not D not-nya dan C D not mana yang tidak berubah. D not kan teman-teman, maka kita ambil angka D not. Nah, mudah kan teman-teman? Setelah mendapat semua persamaannya, bisa kita tulis Y sama dengan A not BC not or BCD or ABD not. Nah, setelah kita lakukan peta Carnot, maka inilah hasil sederhana dari. Nah, bukan kan lebih sederhana teman-teman? Teman-teman bisa perhatikan di sini ada 6 kelompok, sedangkan di sini menjadi 3 kelompok dan inputnya menjadi 3. Bukankah lebih sederhana? Lebih sederhana, juga lebih hemat dan lebih efisien. Cukup. Oke. Syukron kasiron telah menonton video kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.